Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya membolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164. Ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azzani Allah wa yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita sekalian. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif, bertemakan tentang Jalan Lurus Akidah bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA, Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga hari kiamat nanti. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk live interaktif ini, kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, ada Radio Hang FM Batam, Radio Amubah Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, kemudian ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA, Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari studio Fatwa TV di kota Jember, Jawa Timur. Dan mari kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, kaifa antum? Gimana antum? Alhamdulillah Kru di Ustaz. Jakarta sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Di sini sering hujan Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah Ustaz, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Nah begitu, Islam azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz tentang Jalan Lurus Akidah, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di kode area Jakarta di nomor 021 2123 2333, dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita, Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy MA, Hafizahullahu Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafaddal maskur ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, belum lama sebagian saudara kita terkena musibah dengan meletusnya gunung berapi, atau mungkin lebih tepatnya dengan erupsi. Dan seharusnya seorang muslim ketika dia terkena musibah apapun, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah dari seluruh dosa. Karena yang namanya musibah ini adalah karena sebab dosa yang dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu adalah dengan sebab dosa kalian. Dan Allah SWT banyak memaafkan. Dan seluruh musibah berasal dari Allah, terjadi dengan izin Allah.
ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Sehingga dalam keadaan seseorang terkena musibah, seharusnya setelah dia bertobat, meminta ampunan dari Allah, kembali kepada Allah, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari seluruh kejelekan, dari seluruh musibah. Jangan sampai terjadi lagi. Bukan justru seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah, meyakini bahwasanya musibah ini terjadi misalnya karena yang menunggu gunung tersebut marah, sehingga perlu diberikan makanan, perlu diberikan sesajen. Akhirnya mempersembahkan sesuatu kepada yang menunggu gunung tersebut. Tentunya ini bukan merupakan jalan keluar dari musibah. Bukan jalan keluar supaya seseorang terlindung dari musibah kembali. Karena sebagaimana dalam ayat tadi, tidaklah terjadi musibah kecuali dengan izin Allah. Allah SWT yang mentakdirkan. Dan tidak mungkin kita terlindung dari musibah kecuali apabila Allah SWT menghendaki. Sehingga yang wajib dilakukan oleh seorang muslim secara khusus dan semua manusia adalah berlindung kepada Allahu Rabbul Alamin. Dialah yang telah menciptakan gunung tersebut, bukan jin. Dan dialah yang menurunkan musibah, bukan jin. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah SWT menghendaki untuk menurunkan kepada dirimu musibah, maka tidak akan ada yang bisa mengangkatnya kecuali Dia. Diharamkan di dalam agama Islam berlindung kepada jin. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada sebagian manusia yang berlindung kepada sebagian jin, meminta perlindungan, mempersembahkan sesuatu kepada raja jin yang ada yang menunggu sebuah gunung, yang menunggu laut, yang menunggu hutan. Fazaduhum rahaqa, maka justru jin-jin tersebut akan menambah ketakutan. Dan ini justru akan menambah murka Allah kepada kita. Kita tahu bahwasanya musibah terjadi karena dosa kita. Ketika terjadi musibah yang seharusnya kita kembali kepada Allah, justru malah kita menyekutukan Allah dengan selainnya, ini akan menambah murka Allah. Ini bukan jalan keluar dari musibah, tapi ini justru akan mendatangkan musibah-musibah yang lain. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita semuanya adalah mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah di dalam ibadah. Cukuplah yang Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Falaq, An-Nas, yang kita baca setelah selesai sholat 5 waktu, di waktu pagi dan petang, ketika seseorang akan tidur. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabbnya Al-Falaq, yaitu waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Isti'adzah, meminta perlindungan, adalah kepada Allahu Rabbul Alamin. Apabila seseorang melihat
saudaranya masih melakukan isti'adzah kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah, maka tentunya ini adalah sebuah kemungkaran yang harus diingkari. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Dan kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan yang demikian adalah keimanan yang paling lemah. Harus kita ingkari. Kalau kita adalah seorang penguasa, orang yang memiliki wewenang, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, maka kita sebagai seorang muslim harus mengingkari kemungkaran tersebut dengan kekuasaan yang kita miliki. Karena kita sebagai yang diberikan amanah di daerah tersebut, kita memiliki kekuasaan, dan kita sebagai seorang muslim yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Adalah ada di antara kalian segolongan yang mereka mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Maka seorang penguasa kewajiban dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan kekuasaannya. Bagaimana seandainya seseorang tidak memiliki kekuasaan dan dia ingin mengingkari kemungkaran tersebut? Maka dia mengingkari dengan lisannya, dengan menulis misalnya, atau dia memberikan nasihat secara langsung sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Dia tidak bisa mengingkari kemungkaran tersebut dengan kekuatan, ya, membawa tentara atau membawa aparat. Maka apa yang dia lakukan? Dia ingkari dengan lisannya. Dia jelaskan hukum tentang sedekah gunung atau memberikan sesajen. Ini bukan sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama Islam. Dia ingkari kemungkaran dengan lisannya. Kemudian bagaimana seandainya seseorang tidak mampu, dengan kekuasaannya dia tidak memiliki kekuasaan, dan dengan lisannya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengingkari dengan hatinya. Benci. Ada orang yang menyekutukan Allah. Harusnya dia bertauhid, meminta perlindungan kepada Allah, kok justru malah berlindung kepada selain Allah. Maka minimal ada di dalam hati seorang muslim kebencian terhadap amalan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Dan bahwasanya seseorang melihat keadaan dirinya ketika dia ingin mengingkari kemungkaran. Kalau memang dia bukan termasuk orang yang memiliki kekuasaan, maka jangan dia mengingkari kemungkaran dengan cara yang itu di luar wewenangnya. Kalau memang dia bisanya hanya menyampaikan dengan lisan atau dengan tulisan, ya jangan dia memposisikan dirinya sebagai seorang penguasa, merusak, menendang, melempar. Ya. Dahulu Nabi SAW ketika beliau masih di kota Mekah, apakah beliau dahulu kemudian dengan semena-mena memecah berhala-berhala yang ada di kota Mekah? Beliau tidak melakukannya kecuali setelah beliau hijrah ke kota Madinah dan kembali ke kota Mekah dalam keadaan menjadi seorang yang
memiliki kekuasaan. Masuk Mekah ini menjadi bagian dari negeri Islam, sehingga beliau hancurkan berhala yang ada di sana. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk tidak meninggalkan sebuah kuburan yang meninggi kecuali diratakan. Dan mengutus beliau supaya jangan sampai beliau menemukan sebuah berhala kecuali dihancurkan. Kapan itu terjadi? Ketika Nabi SAW sudah menjadi pemimpin negara dan terbentuk negara Islam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengatakan kepada Abu Hayyaj, ala ab'athuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a qabran musyrifan illa sawaitah wala timthalan illa tamastah. Maukah aku utus dirimu wahai Abu Hayyaj dengan sesuatu yang dahulu Nabi SAW mengutusku, itu supaya engkau tidak meninggalkan sebuah kuburan yang tinggi kecuali diratakan, dan tidak meninggalkan sebuah berhala kecuali engkau hancurkan. Ini diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah. Dan di antara faedah yang bisa diambil di sana ada pengingkaran terhadap kemungkaran yang hanya dilakukan oleh penguasa. Nah, ini kita sebagai seorang muslim harus memiliki pemahaman yang demikian. Jangan sampai karena hanya sekedar semangat yang kuat untuk mengingkari kemungkaran, kemudian kita melakukan tindakan yang bukan wewenang kita. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Demikian para pemirsa Fakta TV, semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua dari godaan syaitan dan juga mara bahaya. Allahumma amin. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa'alaikum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Dan Ustadz, sambil menunggu penelpon masuk, kita bacakan pertanyaan via website Ustadz. Dari Yusuf di Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika kita sholat bermakmum di masjid yang mana imam pada sholat di masjid tersebut sering kali berbuat kesyirikan, seperti ibadah yang sama sekali tidak ada tuntunannya dan condong terhadap budaya setempat atau turunan nenek moyang. Mohon pencerahannya Ustaz, barakallahu fikum. Nah, apabila imam tersebut masih seorang muslim, maka apapun yang dia lakukan selama perbuatan tersebut tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, sah bagi kita untuk sholat di belakangnya. Dia melakukan bid'ah, mungkin dia pelaku maksiat, selama apa yang dia lakukan itu dia mengeluarkan dia dari agama Islam, tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, maka sah bagi kita untuk sholat di belakangnya, tidak masalah. Apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, dia melakukan ibadah-ibadah yang tidak dituntunkan oleh Nabi SAW, ini bukan sesuatu yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Benar, mungkin beliau merayakan sesuatu yang tidak boleh dirayakan, atau melakukan rutinitas setiap malam tertentu yang itu merupakan bid'ah di dalam agama. Itu adalah kebid'ahan, adalah kemungkaran, tapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Demikian pula apa yang disebutkan dalam pertanyaan, beliau sering mengikuti budaya setempat. Tidak semua budaya ini bertentangan dengan agama Islam. Ada budaya sebuah daerah yang itu bertentangan dengan agama Islam, dan ada budaya yang tidak bertentangan.
Maka yang tidak diperbolehkan tentunya adalah budaya yang bertentangan dengan agama Islam. Adapun budaya yang tidak bertentangan dengan agama Islam, misalnya kita memakai pakaian yang dipakai oleh penduduk di negeri kita, tidak masalah. Ya, pakaian yang merupakan kebiasaan daerah kita memakai peci, kita memakai batik, atau kita memakai sarung, itu memang budaya yang ada di tempat kita. Ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam. Pakaian ini kembali kepada adat masing-masing daerah, kembali kepada budaya masing-masing daerah. Tapi di sana ada memang aturan-aturan yang umum yang harus kita perhatikan dalam masalah pakaian. Tidak boleh tasyabuh dengan orang kafir, tidak boleh pakaian laki-laki menyerupai pakaian wanita, dan sebaliknya pakaian seorang wanita menyerupai pakaian laki-laki, tidak boleh membuka aurat, dan seterusnya. Nah, ini kaidah-kaidah secara umum yang harus kita perhatikan. Sehingga kita simpulkan bahwasanya apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi masih bersifat umum. Kalau memang budaya yang sering dia ikuti ini tidak bertentangan dengan agama Islam, maka tidak masalah. Dan seandainya itu bertentangan pun tidak serta-merta kemudian menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Selama dia adalah seorang muslim, maka boleh bagi makmum untuk bermakmum di belakang beliau, wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Baik, kita angkat pertanyaan pertama di kesempatan kali ini via telepon. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Rosni di Riau. Silakan Ibu. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini, Ustaz. Ya, Saya silakan ini Ibu. serumah dengan anak. Anak itu mempunyai anak 5 orang. Berarti cucu saya gitu 5 orang. Tapi kedua orang tuanya santai saja dengan sholatnya. Jadi, dan saya perhatikan, dia pun tidak ada menyuruh anaknya untuk sholat. Dan padahal anaknya sudah meningkat dewasa. Yang satu sudah umur 20 tahun dan yang satu 14 tahun. Dan untuk anak yang kecil-kecil, saya masih bisa mengajaknya untuk sholat. Malah saya kasih semangat, siapa yang sholatnya rajin, saya kasih uang 5.000 per hari. Yang kecil-kecil, tapi yang besar, saya tidak bisa untuk menyemangatinya. Sedangkan orang tuanya santai. Jadi bagaimanakah cara saya yang serumah dengan dia? Mohon bimbingannya, Ustaz. Nah, saya sebagai nenek gitu, sedangkan kedua orang tuanya santai gitu. Jadi kan sayang dia bertanggung jawab dengan anaknya, tapi dia santai gitu. Jadi bagaimana cara saya seorang nenek, Ustaz? Baik. Nah, mohon bimbingannya, Ustaz. Baik, terima kasih Ibu Rosni di Riau. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya orang tua memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah SWT atas anak-anaknya. Bukan hanya di dalam masalah nafkah, tetapi juga termasuk perkara agama. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya tentang orang-orang yang dia pimpin. Menjadi tanggung jawab seorang ayah, seorang bapak rumah tangga, apa yang berkaitan dengan ibadah anak-anaknya. Dan ibadah yang di antara ibadah yang paling agung adalah ibadah sholat 5 waktu. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, karena menunjukkan tentang besarnya dan agungnya ibadah sholat 5 waktu, beliau mengatakan, muru auladakum bis salati wahum abna'u 7 sinin. Hendaklah kalian menyuruh
anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ketika sudah berumur 7 tahun, maka kita diperintahkan untuk memerintahkan mereka untuk sholat. Kita katakan dan kita ingatkan mereka setiap kali datang waktu sholat, ayo kita sholat, mari kita sholat. Kita ingatkan sudah sholat atau belum. Muru auladakum, hendaklah kalian memerintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Jadi dari umur 7 tahun sampai umur 10 tahun terus tiap hari kita perintahkan. Berarti sehari 5 kali. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus kita ajak mereka untuk melakukan sholat. Kita perintahkan untuk sholat. Tapi belum datang waktunya untuk dipukul di sini. Selama 3 tahun. Ya, kita terus memerintahkan mereka. Ketika sudah berumur 10 tahun, ya, kita perintahkan, kalau dia tidak melakukan, maka di sini boleh kita untuk melakukan pukulan. Dan pukulan yang dimaksud di sini adalah pukulan yang tidak sampai menyakitkan, tidak sampai mengeluarkan darah, tidak sampai mematahkan tulang. Ya, pukulan yang ringan saja, yang menunjukkan tentang bahwa apa yang dia lakukan adalah perkara yang bahaya, yaitu meninggalkan sholat. Kalau kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW di sini, maka biiznillah, ketika anak sudah balik, ya, dari umur 7 tahun sudah dibiasakan, ya, diperintahkan, meskipun belum sampai tingkat memukul. Ketika sudah 10 tahun, diperketat lagi. Kalau sampai dia melakukan, maka dipukul. Maka ketika anak sudah berumur 13 tahun, sudah balik atau berumur 15 tahun, dia sudah siap untuk melakukan kewajiban yang besar ini. Yang bisa kita ambil pelajaran di sini menunjukkan tentang bagaimana seharusnya seorang ayah ini memiliki perhatian yang besar tentang masalah sholat. Dan kalau anak kita bisa menjaga sholat 5 waktunya, maka insya Allah amalan-amalan yang lain ini mengikuti. Jadi asalnya ini adalah menjadi tanggung jawab seorang bapak, ya, seorang orang tua terhadap anaknya. Bagaimana sikap seorang nenek yang dia melihat putranya demikian santainya di dalam masalah sholat 5 waktu ini, dan anak-anaknya ada di antara mereka yang sudah besar, sudah dewasa, sementara perhatian mereka terhadap sholat 5 waktu ini masih kurang. Maka kita memberikan nasihat. Kita memberikan nasihat kepada anak kita supaya jangan dia bermudah-mudahan di dalam masalah sholat 5 waktu ini. Sampaikan tentang agungnya sholat 5 waktu dan tanggung jawab orang tua di hadapan Allah, ya, terhadap anak-anaknya. Kita ingatkan, dan Allah SWT mengatakan, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan hendaklah engkau ingatkan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Semoga dengan nasihat kita kepada anak kita tadi yang sudah memiliki anak 5 tadi, dia sadar dan mendengar apa yang kita sampaikan, memperhatikan anak-anaknya dan juga sholatnya. Dan kita sebagai seorang nenek bisa terus melakukan apa yang tadi sudah disebutkan, sangat bagus sekali, ya, memberikan dorongan kepada cucu-cucunya untuk melakukan sholat 5 waktu dan berjamaah, dan harta yang dikeluarkan untuk yang demikian, maka itu adalah harta yang berbarokah, yang insya Allah Allah SWT akan memberikan pahala.
5.000 mungkin di mata kita sedikit, tapi di mata mereka ini adalah sesuatu yang besar, yang dengannya kelak mereka akan tentunya akan melakukan ibadah tadi, melakukan sholat tadi, niatnya bukan lagi karena uang 5.000, tapi nanti akan lillahi ta'ala. Tidak masalah. Ya, kita terus melakukan yang demikian, semoga yang demikian bisa menjadi sebab cucu-cucu kita, mereka termasuk orang-orang yang soleh, menjaga sholat 5 waktunya. Dan termasuk yang sudah dewasa tadi, tidak masalah kita memberikan nasihat. Memang untuk yang sudah berumur 20 tahunan, ini kalau sudah memiliki kebiasaan sebelumnya, bermudah-mudahan di dalam masalah sholat mungkin agak sulit ya, tapi tidak ada kata terlambat. Ya, jangan kita merasa sungkan atau malas untuk memberikan nasihat cucu kita yang sudah dewasa, yang sudah berumur 20 tahunan dan seterusnya. Bahkan anak kita yang sudah berumur 40 tahun, 45 tahun, kalau memang dia bermudah-mudahan di dalam masalah sholat, kita harus nasihati. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Rosmi di Riau, semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya via telepon di kesempatan kali ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Rosyid di Banjarmasin. Silakan, Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini Ustaz ya. Ya. Di sekarang ini ramai itu orang mengunjungi kuburan, katanya itu para wali gitu ya. Para wali, keramat atau yang ada sebagainya semacamnya gitu ya. Yang saya tanyakan begini Ustaz. Wali Allah ini kan memang ada. Tapi menurut pemahaman saya nih, maaf pun keliru, itu hanya Allah yang maha tahu gitu ya. Jadi klaim orang-orang yang mengatakan untuk kuburan itu wali, itu hanya perkiraan saja. Kira-kira bagaimana ya sebenarnya wali Allah itu, Ustaz? Ya. Baik, cukup Bapak? Ya, cukup. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Allah SWT benar, dialah yang mengetahui tentang siapa wali-walinya. Dan jadi maksud dengan wali Allah adalah orang yang mencintai Allah dan Allah SWT mencintai dia. Orang yang ditolong oleh Allah, karena al-walayah ini maknanya adalah berputar sekitar al-mahabbatu wa an-nasr, kecintaan dan juga pertolongan. Allah SWT dia memiliki wali-wali. Mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Allah SWT mencintai mereka. Mereka menolong agama Allah dan Allah menolong mereka. Benar bahwasanya Allah SWT dialah yang lebih tahu siapa wali-walinya. Dan Allah SWT telah mengabarkan di dalam Al-Quran siapa wali-wali Allah, apa sifat-sifat mereka. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, maka mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Siapa yang mengabarkan tentang sifat wali Allah di sini? Allah Azza wa Jalla. Dialah yang lebih tahu siapa yang dimaksud dengan walinya. Sehingga orang yang dia mempraktekkan keimanan dan juga ketakwaan, menjadi orang yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Jangan dibayangkan bahwasanya wali Allah seperti yang dipahami oleh sebagian, dia harus memiliki kemampuan yang luar biasa atau terjadi pada dirinya kejadian yang
aneh. Allah yang lebih tahu tentang siapa walinya. Siapa mereka? Orang yang beriman dan bertakwa. Iman dijelaskan oleh Allah panjang lebar di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Sifat-sifat orang yang beriman, bagaimana mereka? Takwa juga demikian. Sifat orang-orang yang bertakwa banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi SAW juga menyebutkan cabang-cabang keimanan. Beliau juga menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Sehingga orang yang mewujudkan sifat-sifat tersebut atau mempraktekkan amalan-amalan tersebut, cabang-cabang keimanan, maka dia adalah wali Allah. Dan wali Allah ini bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanannya dan sesuai dengan kadar ketakwaannya. Ada di antara mereka yang mencapai tingkat walayah yang tinggi karena keimanannya tinggi dan ketakwaannya tinggi kepada Allah. Dan ada di antara mereka yang lebih rendah daripada itu. Ya, jadi itu adalah pemahaman yang benar tentang masalah wali Allah. Adapun yang disebutkan dalam pertanyaan tentang berziarah ke orang-orang yang dianggap itu adalah wali Allah, mungkin saja apa yang mereka yakini benar itu adalah wali Allah, dan mungkin saja salah. Karena seandainya itu benar, itu adalah wali Allah, bolehkah kita melakukan perbuatan ghulu terhadap seorang wali Allah dengan cara seseorang mendatangi kuburannya kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar di kuburan orang yang dianggap wali tersebut? Seandainya itu adalah benar seorang wali, bolehkah kita ghulu? Jawabannya tentunya tidak. Seandainya yang dikuburkan adalah seorang nabi dan nabi lebih tinggi derajatnya daripada wali, tidak boleh kita ghulu, berlebihan. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebihan di dalam agama kalian. Dan Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal ghulu, hati-hatilah kalian terhadap sikap berlebih-lebihan. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum al-ghulu, karena sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan. Ya, apalagi ternyata yang dikuburkan bukan seorang wali, dan itu banyak. Ya, seorang yang dia orang gila dianggap itu wali. Ya, orang datang dari berbagai daerah, padahal dia semasa hidupnya adalah orang gila, dianggap itu sebagai seorang wali. Kita kembali kepada makna iman dan juga takwa. Ya, iman dan takwa ini kalau bergabung jadi satu, disebutkan dalam satu dalil, maka ada yang mengatakan bahwasanya iman adalah melaksanakan perintah Allah, adapun takwa ini meninggalkan larangan. Seorang wali Allah berarti beriman dan bertakwa, menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Nah, kalau seseorang tidak sholat, apakah dia dianggap sebagai seorang wali? Ya, seseorang dia minum minuman keras, apakah dianggap dia sebagai seorang wali? Karena sebagian justru malah menganggap sebagian orang yang dia bebas melakukan apa yang dia inginkan, diyakini itu adalah seorang wali yang sudah sampai derajat ma'rifah, sudah tidak terikat dengan syariat. Nah, ini sesuatu yang salah kaprah tentang masalah wali. Justru seorang wali itu adalah orang yang menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Intinya di sini, wallahu taala a'lam, siapapun yang dikuburkan di situ, baik itu adalah benar-benar seorang wali ya atau tidak, maka tidak boleh kita melakukan perbuatan yang ghulu. Kalau ingin berziarah kubur,
berziarah kubur sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu datang, mengucapkan salam dan mengingat kematian, itu saja. Adapun beriktikaf di kuburan tersebut, membaca Quran di sekitar kuburan tersebut, apalagi sampai meminta kepada orang yang dikuburkan, maka ini adalah perkara yang mungkar. Kalau meminta kepada yang dikuburkan berarti sampai kepada kesyirikan. Adapun hanya sekedar beriktikaf di sekitar kuburan tersebut atau berdoa kepada Allah di sekitar kuburan tersebut, maka ini bid'ah yang mungkarah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Tapi Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Rosyid di Banjarmasin. Semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya via telepon. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rosmini, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Ibu Rosmini. Ya, Pak. Iya. Ini pertanyaan saya ini kelanjutannya dari pertanyaan saya 2 minggu yang lalu, Ustaz. Karena minggu kemarin itu siaran ulang. Betul. Terus yang saya tanyakan, saya ketika sakit tangan saya, yang saya bilang dulu itu supaya dipijat yang kedua kalinya. Setelah saya datang ke rumahnya dipijat sambil saya tanya-tanya, ternyata dia itu bisa mijat itu keturunan, mungkin dari mbahnya atau orang tuanya. Dan orang tuanya itu ternyata tukang obati apa ya, yang kena sihir, kena santet, kena rupa-rupa itu ternyata orang tuanya. Terus saya mikir-mikir, terus apa saya itu termasuk keluarga dia, terus dimasukkan apa nasab-nasab apa itu, Ustaz? Apa bisa seperti itu? Saya khawatir kalau dimasukkan keluarga dia. Terus doa-doa yang bagaimana yang kita baca, Ustaz? Saya sangat khawatir sekali. Karena dia itu orang luar Jawa, yang wanita itu tadi. Ya seperti itu katanya, keturunan dari orang tuanya. Biasanya mijat seperti itu. Terima kasih jawabannya. Mohon maaf Bu, yang Ibu khawatirkan apa? Termasuk keturunan dia, keluarga dia kan katanya ada apa itu, jim nasab, apa keturunan nasab-nasab itu bagaimana, Ustaz? Itu loh. Terus yang Ibu tanyakan? Apa saya termasuk itu? Yang dipijat nanti jangan-jangan dimasukkan keluarganya dia gitu loh, saya maksud. Iya. Ya, terima kasih jawabannya. Saya Kemulakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau memang kita sudah mengetahui tentang latar belakang dari tukang pijit tadi ya, yang ternyata pekerjaan dia ini adalah turun temurun, artinya dahulu bapaknya atau kakeknya pernah ada yang memiliki pekerjaan yang serupa. Ia menangani orang yang tersihir, terkena santet dan seterusnya. Dan wallahu alam, ya sepertinya di sini pengobatan sihir dengan sihir ya. Pengobatan sihir dengan jin. Dan tentunya ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Ini dinamakan dengan nushrah. Dan ini adalah sesuatu yang diharamkan karena sihir ini dihadapi dengan sesuatu yang sesuai dengan syariat. Bukan dihadapi dengan sihir yang serupa. Karena sihirnya adalah perkara yang diharamkan. Dan dia bisa sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Bagaimana seseorang menyembuhkan sihir dengan sihir? Menyembuhkan sihir adalah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran atau dibacakan doa dari Nabi SAW atau diruqyah secara umum dengan ruqyah yang diperbolehkan. Yang penting tidak ada di dalamnya isti'anah atau isti'adah terhadap jin. Itu yang dilakukan oleh seseorang ketika
dia ingin menghapus atau menghadapi sihir, bukan dihadapi dengan sihir yang serupa. Ala kulli hal, sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah kemudian mereka memasukkan ana karena ana sebagai pasiennya, ya memasukkan ana dalam keluarganya karena mendengar bahwasanya di sana ada jin nasab, yaitu yang turun temurun, dulu jin tersebut membantu kakeknya, kemudian ada perjanjian bahwasanya nanti akan membantu anaknya dan cucunya dan seterusnya. Anak kira tidak demikian. Ya, yang jelas apa yang dilakukan oleh ibu berhenti dari berobat kepada orang tersebut. Ya, jangan kita meneruskan mendatangi orang tersebut. Alhamdulillah di sana banyak cara-cara pengobatan yang diperbolehkan, tidak bertentangan dengan agama Islam. Kita ruqyah sesuai dengan kemampuan kita, atau kita datang ke tukang pijat tapi yang tidak menggunakan jin-jin. Alhamdulillah di sana banyak pengobatan-pengobatan yang diperbolehkan. Adapun kemudian pasien dimasukkan ke dalam keluarga orang tersebut dan seterusnya, maka tidak demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Rosmini di Cipatitan, semoga bermanfaat dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz via website. Dari Mei. Oh, baik. Kita angkat pertanyaan via telepon Ustaz yang sudah masuk di kesempatan kali ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Umu Abdullah di Sukabumi, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, mohon bimbingannya cara berziarah kubur. Karena anak udah ditinggal 5 tahun sama ibu, tapi belum berani ziarah kubur itu, nggak tahu caranya, takut salah gitu. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berziarah kubur ini adalah sunnah, termasuk di antara yang disyaratkan di dalam agama Islam. Pernah dilakukan oleh Nabi SAW, bahkan dianjurkan oleh beliau dengan lisan beliau yang mulia. Beliau SAW mengatakan, ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ketahuilah bahwasanya aku dulu melarang kalian dari berziarah kubur. Beliau melarang karena manusia mereka baru atau masih dekat dengan kesyirikan. Kita tahu bahwasanya orang-orang musyrikin memiliki keyakinan-keyakinan yang tidak benar tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka beliau SAW melarang mereka di awal untuk berziarah kubur. Ketika melihat manusia sudah kuat keimanannya, mengetahui tentang hakikat dunia dan apa yang terjadi ketika orang meninggal dunia, bahwasanya orang yang meninggal dunia maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan manfaat kepada dirinya, apalagi memberikan manfaat kepada orang lain. Maka beliau mengatakan, ala fazuruha. Ketahuilah bahwasanya sekarang kalian berziarah kubur. Perintah dari beliau SAW untuk berziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Nabi SAW mempraktekkan sendiri bagaimana berziarah kubur. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya dahulu Nabi SAW setiap giliran Aisyah, maka beliau datang di malam hari ke pemakaman Baqi'. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau mengucapkan salam untuk ahlul Baqi'. Di antara salam yang diucapkan oleh beliau SAW adalah mengatakan, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini
doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita tidak hafal, bagaimana? Apa yang kita ucapkan, kita bisa mendoakan sesuai dengan kemampuan kita. Mengatakan misalnya, Allahumma ghfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampunilah mereka, ya Allah berikanlah rahmat kepada mereka. Kalau kita tidak mampu dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia. Mengatakan, ya Allah ampunilah kaum muslimin yang ada di kuburan ini. Ya, kemudian kalau ingin mengkhususkan, ya, memohonkan ampun untuk orang tua, silakan, tidak masalah. Nah, ini pertama yang dilakukan adalah berdoa. Berdoa untuk kebaikan orang-orang yang dikuburkan di situ. Kemudian yang kedua, ucapan Nabi SAW, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian, menunjukkan bahwasanya ketika seseorang berziarah kubur, berusaha untuk mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang paling penting? Bahwasanya aku akan meninggal seperti mereka. Sehingga keluar dari kuburan dalam keadaan dia semangat untuk beramal soleh, dalam keadaan dia takut untuk melakukan kemaksiatan, karena dia akan meninggal seperti orang-orang yang meninggal tersebut. Nah, ini cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak ada di sana membaca Al-Quran, atau tidak ada di sana membaca Yasin, atau menyiram kuburan dengan air, atau membawa bunga dan ditaburkan di atas. Enggak dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi dua perkara yang paling penting. Yang pertama adalah kita mendoakan dengan kebaikan untuk orang yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah kita mengingat kematian. Kemudian karena yang bertanya di sini adalah seorang wanita, maka perlu diketahui bahwa para ulama telah berselisih pendapat tentang masalah ziarah kubur bagi seorang wanita. Kalau laki-laki tidak masalah, ya, semuanya sepakat bahwasanya ini adalah disunahkan. Tapi untuk wanita, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan disunahkan bagi wanita sebagaimana disunahkan untuk laki-laki, karena keumuman dalil. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ziarah kubur ini hanya untuk laki-laki saja, disunahkan untuk laki-laki saja. Adapun wanita maka tidak diperbolehkan untuk berziarah kubur. Apa dasar mereka? Karena Nabi SAW mengatakan, la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Dan maksud melaknat adalah menjauhkan dia dari rahmatnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah tidak diperbolehkan, bahkan termasuk dosa besar. Hadis ini, kata mereka, mengkhususkan keumuman hadis yang sebelumnya, yang isinya adalah perintah untuk berziarah kubur. Mana pendapat yang lebih kuat? Terlepas dari mana pendapat yang lebih kuat, maka orang yang atau seorang wanita yang ingin selamat di dalam agamanya, maka lebih berhati-hatinya dia tidak berziarah kubur. Ya, lebih berhati-hatinya dia tidak berziarah kubur. Kenapa demikian? Karena kalau dia melakukan ziarah kubur, maka dikhawatirkan dia masuk dalam hadis tadi. Dan laknat ini bukan perkara yang remeh, dijauhkan dari rahmat Allah. Taib. Seandainya dia tidak berziarah kubur, maka dia hanya meninggalkan sesuatu yang sunnah. Tidak ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya berziarah kubur ini hukumnya wajib. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan wajib. Maksimal mereka mengatakan dianjurkan. Jadi seandainya seorang wanita tidak melakukan ziarah kubur, dia hanya meninggalkan sesuatu yang sunnah, dia tidak berdosa. Ditambah lagi, kalau dia memang inginnya mendoakan, yang namanya mendoakan ini tidak harus seseorang berada di depan kuburan. Dia bisa mendoakan di mana saja.
Bahkan dia bisa memanfaatkan ketika dia bersujud mendoakan untuk ibunya. Dia di sepertiga malam yang terakhir bangun dan mendoakan untuk ibunya. Jadi kalau cuma ingin mendoakan, maka ini bisa dilakukan di mana saja. Jadi wallahu ta'ala a'lam, apa yang disampaikan oleh ibu penanya tadi, lebih hati-hatinya kita mendoakan dengan ampunan dan kebaikan untuk ibu di rumah atau di mana saja, dan lebih hati-hatinya kita tidak berziarah kubur. Dan ini adalah satu di antara pendapat atau dua pendapat ulama, dan sekali lagi itu adalah pendapat yang lebih berhati-hati. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ummu Abdullah di Sukabumi, semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Masya Allah, ada 4 pertanyaan via telepon di kesempatan kali ini. Jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz, kru dan juga keluarga di sana. amin. Jazakumullah khairan. Amikatu Islam, azan ya Allah wa yakum. Demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin melihat jawaban-jawabannya kembali, Anda bisa akses di website kami di www.dewanfatwa.com. Kami kurir bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Dia bisa nanya, bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat An-Nisa 164.